Pabrikan ini siap rebut gelar nomor satu Jepang untuk ekspor mobil dunia. Ekspor mobil China ke pasar global meningkat 3 kali lipat dalam periode 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, sedikitnya 3,4 juta unit mobil dikapalkan dari China ke seluruh dunia, menyalip Jerman menjadi negara pengekspor mobil kedua terbesar dunia. Meskipun ekspor China masih di bawah Jepang, tetapi lebih banyak dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, menandakan munculnya penantang kuat bagi raksasa pembuat mobil dunia yang sudah mapan. Banyaknya mobil yang diproduksi di China tak lepas dari adanya pabrik dan produsen mobil di negara tersebut. Produsen mobil domestik terbesar di China yakni SAIC Motor, Dongfeng, FAW, dan Chang'an. Merek China saat ini sangatlah laris di Timur Tengah dan Amerika Latin. Misalnya di Eropa, model elektrik dari Tesla dan berbagai macam merek lokal China seperti BYD, Geely, dan NIO telah sangat populer di Eropa. Terutama merek BYD telah memenangkan pasar global sebagai merek mobil listrik terlaris di dunia. Tak hanya mobil baru, jumlah kendaraan bekas yang diekspor dari China juga semakin meningkat. Dulu mereka akan dijual di kota dan dibawa ke pedesaan karena pedesaan kurang berkembang. Namun sekarang karena pedesaan China berkembang sangat cepat, peminatnya telah berkurang. Jadi banyak mobil bekas malah dikirim ke luar negeri ke negara berkembang. Memasuki tahun 2023, ekspor mobil China melampaui Jepang pada bulan Januari menjadi nomor satu dunia. Di antaranya, volume ekspor kendaraan listrik mencapai 1,12 juta, meningkat 190% dari tahun ke tahun. Namun, proporsi ekspor kendaraan listrik hanyalah 33%, dan sebagian besar ekspor adalah kendaraan berbahan bakar minyak. Hal ini menunjukkan bahwa China telah mencapai kemajuan dan prestasi menakjubkan dalam persaingan otomotif global. Walau kendaraan listrik telah menjadi papan nama industri otomotif China, namun volume ekspor mobil tradisional masih sangatlah besar, menunjukkan bahwa meski China memasuki bidang otomotif relatif terlambat, namun industri otomotifnya kini telah mengungguli Jerman, menjadi produsen otomotif kedua terbesar dunia dan sangat berkemungkinan menyalip Jepang dalam waktu dekat. Data menunjukkan dari Januari hingga Februari tahun ini, ekspor mobil China mencapai 682.000 kendaraan. Rata-rata 341.000 kendaraan diekspor per bulan. Dan bila momentum ini dapat dipertahankan, maka China akan mengekspor 4,1 juta kendaraan sepanjang tahun 2023. Membandingkan data pada bulan Januari lalu, China mengekspor 301.000 mobil, melampaui Jepang yang sebanyak 256.200 unit. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, gap tersebut akan semakin besar. Ekspor mobil Jepang turun 4,9% tahun ke tahun di bulan Januari, sementara ekspor mobil China naik 30,1% tahun ke tahun. Dalam 2 bulan ini, volume ekspor mobil China menjadi nomor satu di dunia. Seperti bidang mutakhir lainnya, ketika China melesat naik ke posisi teratas dunia, pada dasarnya mereka akan tetap mempertahankan posisi tersebut untuk jangka waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, pesaing utama China di masa depan adalah China sendiri, yang akan terus mengungguli dirinya sendiri dan menjadi kekuatan mobil dunia yang sesungguhnya. Nilai ekspor mobil China hari ini telah melebihi 60 miliar dolar. Jauh lebih tinggi dari negara-negara pengekspor mobil utama seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dari segi nilai ekspor saja, China telah menyalip Jerman pada tahun 2022. Diperkirakan pada tahun 2023 atau dalam jangka waktu yang tidak lama kemudian, China sangat berpotensi menyalip Jepang menjadi raja ekspor mobil dunia. Apalagi saat kendaraan listrik semakin diterima oleh semakin banyak orang, keunggulan China di bidang otomotif akan mencapai puncaknya. Harga satuan kendaraan listrik hari ini pada umumnya masih tinggi. Namun di saat kuantitas dan kualitas akan berjalan berdampingan, sehingga prospek industri otomotif China sangatlah menjanjikan dalam jangka panjang. Akan tetapi, pertumbuhan yang cepat dan kuat di sektor otomotif China telah menyebabkan kecemburuan Jepang dan terutama negara-negara Uni Eropa.
Sebenarnya, pada tahun 2020, volume ekspor mobil China masih sekitar 1 juta unit. Dan tidak ada terobosan yang jelas hingga tahun 2021, ketika volume ekspor meningkat 2 kali lipat. Dari tahun 2020 hingga 2022, pada dasarnya terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu lebih dari 1 juta kendaraan per tahun. Artinya, China menggunakan waktu 3 tahun untuk beralih dari di luar top 10 dunia, menjadi nomor 1 dunia. Tentu saja, ini pasti akan memberi tekanan besar pada raja industri mobil tradisional Jepang dan Jerman, yang berubah sikap secara signifikan. Alasannya, pada tahun 2022, Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang subsidi, terutama menargetkan bidang kendaraan listrik, mengakibatkan banyak negara-negara Eropa mulai mengeluh dan ingin melakukan perang subsidi dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Jerman mengalah dan bersedia untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian khusus mengumumkan langkah-langkah baru untuk memperluas kerjasama di bidang baterai, memastikan Uni Eropa dapat bekerja sama dengan rancangan undang-undang subsidi Amerika. Dengan kata lain, negara Uni Eropa setuju bekerja sama dengan Amerika untuk memblokir dan menahan pertumbuhan pesat China di bidang otomotif. Namun, cara yang terdistorsi dan tidak sehat ini pada dasarnya tidak akan banyak bermanfaat. Pada dasarnya, perselisihan utama terletak pada Amerika Serikat dan Eropa, karena mobil China sendiri tidak banyak diekspor ke Amerika Serikat. Apalagi peraturan undang-undang Amerika khusus ditargetkan untuk melemahkan Uni Eropa. Jadi, sangat disayangkan Uni Eropa sekali lagi mengambil inisiatif untuk jatuh dalam pelukan melayani segala kehendak Paman Sam. Bukannya memikirkan bagaimana memperkuat R&D dan terobosan dalam teknologi. Pada akhirnya, Jerman atau Uni Eropa hanya akan menghancurkan industri pilarnya sendiri di kemudian hari. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!